selamat datang dan kembali lagi di Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Saya Hana Saranti dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Ada Bisma Mokogintra. Saya Margaret Mutia. Nah, kita sudah menuju penghujung acara Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Sebelum kita menuju penghujung acara, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak ya dengan Mas dan Mbak yang ada di sini. Waduh. Nah, tapi sebelumnya saya mau memberi informasi dulu bahwa kami semua yang ada di studio, tepatnya yang berada di Kuningan City Mall di lantai ground floor, kami sudah melakukan swab test dan juga menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Hari ini adalah kesempatan terakhir teman-teman untuk mengunjungi lokasi kami, di mana di sini ada banyak sekali booth atau tenan-tenan yang dapat memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ramah lingkungan atau berkelanjutan. Benar banget. Dan juga kegiatan ini merupakan platform yang menampilkan beragam inisiatif dan juga gagasan pastinya yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 terselenggara oleh dukungan sponsor, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Wehehe. Sekali lagi diingatkan, lokasinya di Kuningan City Mall, letaknya di X Urban Garage di ground floor. Ini hari terakhir, jadi masih bisa seru-seruan. Ya bisa dibilang ini adalah momennya. Justru ini momennya untuk yang mau lihat juga bisa di www.beliyangbaik.org. Benar banget. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Kakak Margaret Mutia selaku Communication, Campaign, and Public Relation Team dari Yayasan WWF Indonesia yang juga merupakan Ketua Pelaksana seluruh kegiatan Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Apa kabar Kakak Megi? Baik, puji Tuhan, sibuk. Tapi senang karena acara ini akhirnya bisa terlaksana. Amin. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, jadi agak mixed feeling ya, antara senang juga akan kangen nih pastinya dengan kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Segala hustle-bustle-nya. Betul ya, banget. selama 5 hari ini. Iya. Nah, Kak Megi, aku pengen tahu deh. Dan mungkin teman-teman di sini pemirsa juga pengen tahu tentang tema kita. Kita kan mengambil tema Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo gitu. Panjang ya, memang mungkin agak sulit diingat untuk pemirsa gitu ya. Tapi kenapa sih Kak? Kenapa kok kita mau ambil tema ini? Kenapa kok kita mau bahas tentang Sustainable Consumption and Production gitu? Ya, ini adalah isu yang sebenarnya sangat urgent gitu ya, untuk kita semua sebagai penduduk bumi ini gitu. Seperti kita tahu, kita sekarang ada di situasi, kita masih berada di tengah pandemi gitu ya, di mana kita semua harus, makanya seperti yang kita lakukan sekarang, kita harus menjaga protokol kesehatan. Sebenarnya pandemi ini juga adalah bagian dari perubahan lingkungan juga yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Terjadinya perebakan virus itu juga tidak jauh-jauh dari terjadinya perubahan alam kita. Tapi sebenarnya sebelum pandemi pun kita sudah punya masalah yang mengglobal juga gitu, which is kita tahu pemanasan global, gitu ya, pemanasan global yang berkontribusi pada perubahan iklim. Ini yang tahun ini kita rasain banget nih di Indonesia ya. Dari awal tahun banyak banget bencana yang kita rasakan. Ini di bulan apa nih kita? Sekarang kita harusnya lagi musim kemarau ya. Betul. Tapi kemarin kita di sini ngalamin hujan yang tiap kali hujan tuh wah kayaknya deras banget. Betul. Nah, itu adalah bagian dari perubahan iklim. Jadi masalah itu sebenarnya di depan kita. Nah, apa kaitannya dengan consumption and production? Bahwa sebenarnya pemanasan global itu terjadi karena meningkatnya emisi karbon dioksida di atmosfer kita. Apa yang menyebabkan meningkatnya emisi tersebut adalah aktivitas produksi dan konsumsi. Apa saja sih aktivitas produksi dan konsumsi itu? Berbagai macam komoditas dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita manusia. Mulai ya kita tinggal lihat aja dari pagi hingga siang hari, hingga malam hari, maaf. Apa saja yang kita konsumsi? Aktivitas kita bertransportasi, bermobilisasi,
kita makan, kita tidur, kita mandi, gitu, itu semua kan menggunakan produk-produk. Nah, produk-produk yang dihasilkan tersebut, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, itu semua mengeluarkan emisi, mengeluarkan karbon dioksida. Jumlah manusia di dunia terus bertambah, Betul. in population, gitu ya. Maka semakin banyak pula barang-barang yang harus dihasilkan untuk Memenuhi itu ya. memenuhi kebutuhan kita semua. Karena kan kita semua hidup butuh, Ya. kita membutuhkan Ya. barang-barang tersebut. Ya untuk makan setidaknya, ya enggak, untuk pakaiannya kita pakai, ya untuk membersihkan diri kita, merawat diri kita butuh. Tapi kemudian yang selain menjadi masalah juga adalah cara kita mengkonsumsi, gitu ya. Ada sebanyak 7,8 miliar orang sekarang yang hidup di dunia ini, dan sayangnya gaya konsumsi kita itu tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya alam yang dihasilkan bumi ini. WWF pernah mengeluarkan sebuah laporan ilmiah yang menyebutkan gaya konsumsi manusia sekarang ini seolah-olah seperti memiliki 1,6 planet bumi. Oh. Padahal buminya cuma satu ya. Iya, betul. Ini 0,6-nya ngambil dari mana? 0,6 itu sebenarnya berasal dari sumber daya alam yang harusnya untuk generasi yang akan Berikutnya. datang. Bukan, harusnya nggak dipakai, istilahnya kita udah Cukup lah. kasbon nih. Iya, Iya nggak? Harusnya itu adalah jatahnya, Terus selanjutnya ya. betul, cucu-cucu kita, adik-adik kita gitu kan, tapi udah dipakai sekarang. Nah, itu udah indikator unsustainable, karena artinya sustainable adalah ketika kita menggunakan sumber daya yang ada sekarang tanpa merugikan ketersediaan untuk masa yang akan datang. Gitu. Nah, maka dari itu kita harus, kalau kita mau terus kan, apakah kita mau melihat itu terjadi? Iya. Bahwa sumber daya alam ini tidak ada lagi ke depan gitu. Kita sekarang cukup, tapi belum tentu Buat yang anak cucu seterusnya. kita. Gitu. Iya, iya. Apakah itu yang kita inginkan? Pastinya enggak ya. Enggak. Apalagi buat orang tua yang punya anak gitu ya, pasti ingin melihat anaknya juga punya masa depan yang baik seperti yang kita alami sekarang ini, bahkan lebih baik gitu ya. Oleh karena itu kita harus melakukan merubah gaya konsumsi kita itu. Kenapa? Apa hubungannya sama produksi? Apa hubungannya gaya konsumsi dengan produksi? Ya karena barang-barang diproduksi untuk konsumsi Memenuhi, kita gitu. Jadi semua itu saling terkait ya. Jadi antara konsumsi dan produksi kita itu saling terkait. Jadi kalau kitanya sudah bisa merubah, seperti hukum ekonomi biasa lah, supply and demand. Yes. Gitu. Kalau dari konsumennya sudah mau meminta produk yang lebih baik, maka produsen pun akan menghasilkan produk-produk yang diminta yang lebih baik. Seperti itu. Dan itu yang kita coba tawarkan atau tampilkan di Sustainable Consumption and Production Expo ini gitu. Oh, Dasarnya oke. karena ada demand itu, maka para pelaku produksi juga pasti mengeluarkan apa yang dimau. Kalau misalkan dari konsumennya itu sendiri lebih memilih barang-barang yang sustainable, pasti mereka juga akan menghasilkan barang-barang sustainable ya. Betul. Itu yang sedang kita coba gelitik gitu mungkin ya, supaya para pelaku kita mulai mainstreamkan, Nah, di mainstreaming gitu. biar lebih banyak lagi ya yang mengikuti. Biar itu ya. perubahannya bisa terjadi dengan lebih cepat, karena kita sekarang berlomba melawan waktu. Ya, Gitu ya, suhu bumi akan terus meningkat. Di skala kita mungkin 20 tahun masih lama, nggak terasa. Ya. Saya lulus kuliah udah 20 tahun yang lalu, nggak berasa juga. Kayaknya baru kemarin lulus. Wah gitu, berarti benar ya, berarti memang kalau kita bilang kita semua memang harus menjaga, sama-sama menjaga. Tapi mungkin tanda tanya besarnya adalah, terus yang harus dilakukan tuh apa di on daily basisnya atau kehidupan sehari-harinya tuh, jadi seperti apa yang harus dilakukan, itu mungkin banyak yang masih belum tahu. Nih. Iya, jadi mungkin istilah sustainable consumption and production tuh kayaknya sound so difficult dan so rumit gitu ya. Tapi Betul, nggak bisa bahasa Inggris. bahasa Inggris gitu kan. Makanya kita menyederhanakannya dengan beli yang baik. Oke. Beli yang baik. Untuk konsumen, apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan SCP adalah
atau Sustainable Consumption Production itu adalah beli yang baik. Gitu. Makanya acaranya dinamakan beli yang baik. Kampanye disebut beli yang baik. Jadi gimana saya mau berkontribusi menerapkan Sustainable Consumption Production, beli yang baik gitu. Beli yang baik. Mulai dari situ sebagai kan kita semua konsumen, meskipun produsen pun adalah konsumen betul. gitu. Jadi kita mulai dari kita sebagai konsumen, kita beli yang baik, produsen pun akan menghasilkan produk yang baik. Itu paling sederhana. Oke, berarti Gitu. pas banget ini momennya memang buat yang bingung atau nanya lagi gimana caranya, datang langsung atau bisa cek langsung di websitenya itu beliangbaik.org itu ya, lengkap di situ. Informasinya ada di situ semua ya Kak tentang beli yang baik ini ya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan ya, misalkan saya punya keinginan nih, oke, saya pengen deh jadi salah satu pelaku gitu ya, untuk bisa mulai beli yang baik. Itu apa aja sih caranya Kak? Gimana caranya supaya aku bisa kontribusi jadi pelaku-pelaku yang baik ini gitu? Nah, kita lihat ya, beli yang baik ada 6 aksi turunan beli yang baik yang kita sudah lihat sepanjang atau kita coba tampilkan sepanjang acara beli yang baik Sustainable Consumption and Production Expo ini. Untuk beli yang perlu, kan ada 6 pesannya. Pertama, beli yang perlu. Memberikan membeli produk-produk yang menjadi kebutuhan kita. Yes. Kalau kita lihat di hampir semua barang-barang yang ditampilkan di beli yang baik SCP Expo ini, yang virtual maupun yang non virtual, itu semua adalah barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian dan aksesoris, terus kemudian perawatan diri dan kecantikan, produk minim sampah gitu ya, yang inovatif, semuanya adalah barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Kemudian pesan yang kedua, beli yang lokal, gitu. Produk-produk ini kita ada beberapa, kalau teman-teman yang melihat gitu ya, menyimak kegiatan beli yang baik SCP Expo ini, beli yang lokal, kita lihat di kegiatan sagu Papua. Bicara soal produk sagu dari Papua, itu adalah produk lokal kita, kebanggaan kita, hasil keanekaragaman hayati kita. Itu harus kita jaga. Sumber lokal yang harus kita jaga dan bisa membantu perekonomian kita, membantu keberlanjutan alam kita, gitu ya. Kita tidak tergantung pada pihak lain gitu. Kalau kita selalu impor atau kita tergantung pada bahan pokok yang asalnya ini nggak dari sini gitu, tidak tumbuh di sini, itu kan suatu hari kalau terjadi sesuatu pada sumber daya tersebut dari luar yang kita tidak bisa kontrol, selesai kita. Benar. Yeah. Tapi kalau produk sagu ini kita rasakan langsung di Punya kita juga gitu. Iya, ini tumbuh asli di negara kita, tidak akan pernah hilang karena alaminya di situ. Gitu. Lalu kita lihat juga di banyak produk lain, produk lokal lainnya, di produk fashion yang diangkat oleh teman-teman Sustainable Fashion ID, Behind the Seams, di acara Behind the Seams. Bicara ada 3 penghasil atau pengrajin busana lokal gitu ya. Nah, itu menyampaikan penggunaan pewarna alami, bahan-bahan serat-serat lokal gitu ya, yang juga itu sustainable, mensejahterakan para pengrajinnya juga gitu ya, dan yang kualitasnya pun tidak kalah menariknya. Dan kita seringkali membeli barang tidak mengetahui sejarahnya, tapi dengan mengetahui sejarah dari yang disampaikan oleh pada 3 pelaku usaha fashion di level yang bukan high industry gitu ya, bukan high industry. Kita tahu persis seperti apa gitu step-step yang dibutuhkan dan kenapa pewarna alami lebih baik gitu. Kenapa produk lokal itu lebih, karena dia punya manfaat ekonomi yang besar gitu. Lalu kita lihat juga di diskusi pangan bijak Nusantara. Nah, ini seru banget kemarin kita lihat ada 10 pembicara, 5 penanya, 5 pakar dan 2 moderator
ini saling bicara tentang produk pangan, gitu ya. Jadi ini ngomongin beli yang lokal mencakup pangan sama fashion juga. Ngomongin pangan lokal, pangan yang bijak. Pangan bijak itu apa sih? Pangan lokal, adil, sehat, dan lestari. Gitu. Memang sudah seharusnya bahan-bahan pangan yang kita konsumsi itu memenuhi kriteria-kriteria tersebut, gitu. Agar kita bisa memastikan dampaknya juga baik bagi lingkungan kita. Lalu beli yang awet, ini saya kemarin ada kutipan yang menarik dari waktu kita talk show bersama Motion FM, ya, Mbak Della Dartian bicara soal beli yang awet untuk produk fashion. Gitu. Yang tadi diulang lagi gitu sewaktu kegiatan dengan Jakarta Fashion Week. Bicara soal beli pakai baju yang dari pre-love, pre-love products, second hand products, lungsuran kalau bahasa Indonesianya ya gitu. Tidak ada yang salah dengan memakai baju lungsuran gitu ya, dan itu sesuatu yang harus kita, karena baju itu sesuatu yang bisa dipakai long lasting dibanding kita beli baju selalu seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Lalu kita lihat di beli yang eco label. Nah, ini juga menarik. Eco label mungkin banyak yang nggak diketahui, belum banyak diketahui, tapi kemarin di acara Ngopi bareng Nova dan RSPO Konsumen Cerdas, kita lihat kegiatan-kegiatan atau diskusi seputar minyak kelapa sawit berkelanjutan. Gitu, bahwa there is such a thing namanya minyak kelapa sawit berkelanjutan, gitu ya. Dan sawit kita gunakan hampir di semua sektor, semua barang yang kita konsumsi sehari-hari, gitu ya, dari pagi sampai malam hari. Dan ada eco labelnya, itu RSPO, gitu. Nah, RSPO juga menjadi pendukung acara kita, jadi kita harapannya konsumen-konsumen yang nonton nih, teman-teman yang nonton bisa cari tahu lebih banyak mengenai RSPO dan cari produknya, cari produk berlabel RSPO. Selain itu ada kegiatan The Seafood Needs You. The Seafood Needs You itu bicara soal sustainable seafood. Ada eco label MSC dan ASC yang fungsinya sama seperti RSPO, menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan itu berasal dari sumber yang lestari, yang sustainable, dan diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab. Panjangannya apa tuh Kak, MSC, ASC? MSC is Marine Stewardship Council, lalu ASC Aquaculture Stewardship Council. Aquaculture Stewardship Council, Gitu. Itu juga ada informasinya di internet, bisa dilihat di website masing-masing, dan bisa lihat kriterianya apa aja sih yang diurusin, yang dipastikan sehingga dia dijamin sustainable, dari mulai social, environment, dan ekonominya ada. Gitu. Lalu pesan yang terakhir mau dibawa kemana? Ada di kegiatan Plastic Smart Talk, itu bicara soal inisiatif dari Recycling Academy, dan itu bicara bagaimana bisnis mencoba mengolah sampah. Dan terakhir tadi kita lihat oleh teman-teman FONCO dengan inovasinya World Without Plastic Pollution. Kita tahu sampah sedotan itu punya apa di mana-mana ya sekarang. Mereka menghasilkan inovasi sedotannya bisa dimakan. Jadi nggak jadi sampah gitu ya. Kalau pakai sedotan ya makan aja. Jadi nggak ada sampah sedotan lagi gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang praktik sehari-hari, 6 aksi itu. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum sempat lihat kegiatannya gitu ya, belum sempat mampir, kita halamannya masih akan available dan acaranya masih akan tayangannya masih bisa disimak gitu ya. Jadi yang belum sempat lihat full atau belum lihat semua bisa simak satu-satu gitu ya, untuk belajar lebih banyak tentang materi-materinya itu gitu. Masih bisa disaksikan berarti ya Kak ya di www.beliyangbaik.org. Masih ada di bawah sini nih. Kalau misalkan takutnya lupa gitu ya, ini masih ada di bawah beliyangbaik.org, bisa diakses kapan aja karena informasinya lengkap banget di situ ya. Mau nambahin juga? Ya, silakan. Untuk kita juga lihat ya selama acara ini berbagai banyak pilihan atau
inovasi bisnis. Nah, kita menyebutnya inovasi bisnis kalau lihat di agendanya Beli yang Baik SCP Expo ini ada inovasi bisnis. Berbagai inovasi bisnis dihasilkan itu kita lihat di diskusi bersama IBCSD. Ngomongin soal sharing green products. Jadi di situ ada perusahaan-perusahaan, ada Mondelez, ada pokoknya yang bergabung, ada L'Oreal gitu ya, bergabung, mereka cerita apa saja yang sudah mereka lakukan. Nah itu kan adalah brand-brand favorit kita ya, gitu ya, dan mereka bisa ditengok di situ apa yang sudah mereka lakukan untuk sustainability. Lalu ada rekan-rekan yang mengusahakan produk hutan gitu ya, produk kayu, itu mereka menghasilkan seperti Tetra Pak gitu ya, yang punya banyak menghasilkan kemasan-kemasan produk. Mereka juga menggunakan kemasan-kemasan yang sudah certified gitu. Itu bisa dilihat di situ. Dan yang tadi pagi kita lihat Easy Fill dengan teknologi isi ulang air minum, itu solusi yang sangat-sangat baik gitu ya, untuk membantu kita mengurangi konsumsi AMDK, air minum dalam kemasan ya. Istilah baru tuh. Modal kita cuma bawa tumbler, bawa tumbler sama HP, yang sangat mudah dioperasikan gitu. Dan ada yang menarik kemarin ngobrol sama EcoChat bersama Navakara, di mana mereka bicara gimana sih supaya perusahaan itu atau bisnis itu bisa jadi lebih sustainable. Step-stepnya itu apa? Nah, itu dari segi filosofikalnya sampai praktikalnya dibahas di situ. Jadi kalau yang sekarang lagi punya bisnis atau lagi bikin bisnis baru atau apapun, bahkan kalau baru justru mulainya lebih mudah, gitu ya, karena bisa bangun dari awal, kayak gitu. Dan terakhir tadi kita lihat dari Jakarta Fashion Week, di industri fashion, sustainability itu sudah advance. Bisa dibilang lebih advance dari komoditas-komoditas yang lain. Kesadarannya sudah sangat tinggi, inovasinya sudah sangat banyak, tinggal menjadikannya sebagai sebuah norm sebenarnya di industri itu. Jadi untuk konsumen fashion sebenarnya udah punya pilihan, gitu. Jadi dan pilihannya ada beberapa, nggak cuma satu, nggak cuma dua, gitu. Dan nggak cuma bisnis-bisnis yang berhubungan dengan produk, ada juga bisnis yang jasa pariwisata. Kita dengar waktu hari pertama kita ngomong sama Shining Blue, nah itu bicara soal marine ecotourism. Marine ecotourism, bahwa jasa pariwisata pun punya impact bagi lingkungan. Kita kan juga mau konsumsi ya. Kita pasti pengen liburan dong, pengen liburan. Gimana liburan kita yang liburan biasanya ke daerah pantai atau daerah, gimana supaya kita minim impact? Nah, kemarin kita lihat di Shining Blue, mitra-mitranya yang sudah mempraktekkan melakukan bisnis pariwisata dengan cara yang lebih ramah lingkungan, gitu. Nah, itu sedikit pengingat buat kita apa saja yang kemarin sudah kita lihat sebanyak itu, gitu ya, yang bisa kita tunjukkan. Dan kayaknya kalau udah sebanyak itu, kayaknya udah nggak ada alasan lagi buat kita untuk tidak berusaha lah ya, tidak mulai berusaha untuk berubah, karena pilihannya sudah sangat banyak, pilihannya sudah tersedia, tinggal kitanya aja mau atau tidak berubah. Gitu. Wah, bener banget tuh. Berarti ini emang full semuanya daging semua. Kalau bisa dilihat ya. Jadi tinggal kapan kita mau mulai, kapan kita mau pelan-pelan, langkah yang sedikit itu nggak apa-apa, yang penting berkelanjutan. Itu dia. Tapi sebenarnya ya Kak, kayaknya tuh memang mungkin di keseharian kita ya. Tadi kan Kak Megi sempat sebutin tuh di beberapa talk show memang membahas hal-hal yang kayak kedengerannya tuh sulit. Tapi sebenarnya mungkin di sehari-hari kita udah ngelakuin, kayak contohnya sustainable fashion. Kayak sekarang tuh lagi marak banget kan di Instagram gitu ya, suka ada kayak thrift shop online gitu. Dan itu barangnya bagus-bagus. Kayak misalkan kayak yang saya pakai hari ini, dari atas sampai bawah semuanya sustainable gitu. Cuman ya bedanya sepatunya ya vegan aja. Tapi kalau yang baju sama rok saya kebetulan emang thrift shop. Emang saya belinya thrift shop gitu. Yang kayak gitu-gitu mungkin orang-orang ngerasa kayak oh sulit ya, tapi ternyata nggak sesulit itu, karena optionnya ya tadi Kak Megi bilang udah banyak banget. Jadi tinggal kita mau
terjun apa enggak nih gitu. Kita mau nyobain apa enggak, karena emang nggak melulu buruk gitu kan. Mungkin memang tadi Kak Maggie sempat sampaikan ada yang harganya pas talk show sama Jakarta Fashion Week sempat disampaikan juga mungkin ada yang harganya itu cukup tinggi, tapi ya itu karena sustainable gitu ya, karena memang barang-barangnya ditenun dengan ibu-ibu yang dibayar dengan pembayaran yang sesuai, terus juga bahan-bahannya juga yang lokal dan lain sebagainya. Ya kayak gitu sih, maksudnya kayak itu juga merupakan ilmu baru juga buat kita kalau ternyata mungkin kita sebenarnya udah ada di situ, cuman tinggal kita terusin aja nih perjuangan kita gitu, supaya kita lebih sadar aja apa yang udah kita lakuin ini. Atau bahkan mungkin ada yang sudah melakukannya tanpa sadar. Yes. Jadi kayak, gue senang aja sebenarnya pakai baju kayak gini. Tapi kalau kita sudah menyenangi thrift shop gitu, berarti sebenarnya kita udah sustainable gitu. Jadi mungkin dan dengan begitu PR-nya adalah tinggal nularin ke yang lain. Jadi kalau kita udah bisa action, it's time for us to advocate. Ajak yang lain juga untuk melakukannya. Yes. Gitu. Karena itu kita harus lakukan bersama-sama gitu. Benar. Karena untuk menghasilkan perubahan yang impactful atau signifikan. Gitu. Jadi kalau ditanya nih kira-kira ya, kapan waktu yang tepat untuk memulainya? Silahkan Mbak Maggie. Kita langsung aja nih buat yang nonton, buat yang melihat ini ya. Kita sama-sama terus mengajak pastinya ya. Iya, betul, benar banget. Ya, selanjutnya kita dari sini tinggal mengaplikasikannya, gitu kan? Dan so what's next? Ya nggak? What's next? Kita sekarang punya website beliyangbaik.org, gitu ya. Kemarin kita sudah melaunching websitenya, gitu kan? Dan di website ini kita bisa menemukan beragam produk gitu ya, yang menawarkan dari 6 kategori gitu ya. Gitu. Sekarang kita tayangkan di Expo, tapi setelah ini akan muncul di website beliyangbaik.org. Dari mulai makanan, minuman, pakaian, aksesoris, sampai produk minim sampah itu ada di sini, gitu ya. Sebenarnya produk-produk ini bukannya baru, mereka berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan masing-masing, yang mana itu semua sangat-sangat baik, dan itu yang kita coba apresiasi di sini dan kita kumpulkan. Gandeng ya? Iya, jadi kalau orang mau dapat all things sustainable dari mana? Ya dari website Beli Yang Baik. Karena gitu. semuanya udah ada di provide gitu ya. Maksudnya kita bisa ngeliat nih gimana caranya kalau kita mau nyemplung, caranya lewat apa ya, kita bisa ceki-ceki gitu ya di website. Karena semua udah ada ya. Kalau tadinya tuh semua scattered gitu ya, ada di mana-mana. Oh, yang kalau fashion dicarinya di Instagram ini misalnya. Sekarang semua bisa kita temukan di bawah Beli Yang Baik. Jadi untuk fashion ada beberapa pilihan, untuk makanan minuman ada beberapa pilihan, untuk pakaian dan aksesoris juga begitu, produk minum sampah. Kita mencoba mencakup semua brand gitu ya, yang punya fitur sustainability, dan ini hanya akan terus berkembang dan bertambah ke depannya gitu ya. Dan apa namanya, dengan dukungan teman-teman semua para konsumen gitu ya, jika semakin banyak peminatnya, maka kita tidak akan ragu-ragu menambahkan produk-produk tersebut gitu kan, dan kita harapkan juga akhirnya ini bisa menjadi mainstream gitu seperti yang kita harapkan. Dan kita nggak punya kebingungan lagi jadinya, harus cari kemana, harus cari kemana produknya, karena bahkan sampai jasa pun ada di situ. Gitu. Jadi berikutnya kita akan mengarahkan kampanye Beli Yang Baik ke website ini, dan tidak hanya rekomendasi produk, bahkan informasi tentang kegiatan, tentang inisiatif, inovasi, apapun kita akan coba masukkan di sini. Jadi orang akan selalu up to date gitu ya dengan sekarang ada orang bikin ini kan, karena kan pasti terus disempurnakan ya gitu ya, inovasi-inovasi ini. Mungkin tadi ada yang bikin pembalut kain dari bahan apa, ntar ada yang bikin lagi yang baru, nah itu akan diperbaharui juga informasinya di
website beliangbaik.org. Oke. Gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang yang di luar sana yang justru tertarik dan pengen bikin sesuatu, jangan takut karena memang nantinya pasti bisa disupport juga ya, maka nanti bisa masuk ke beliangbaik.org juga. Ya. Betul, Nah, betul. gitu. Harusnya ini sudah menjawab banyak Ya. pertanyaan dari teman-teman yang sudah berminat untuk memulai perjalanan beli yang baik ini. Karena ini kayak one stop place gitu ya. Udah ada Betul, semuanya one di stop situ. shopping. One stop place untuk all things sustainable. Yes. Mantap. Jawaban dari kembali lagi solusi ya. Ini Solusi. solusi lagi nih Solusi. buat yang mau Solusi. mulai gaya hidup ramah lingkungan atau yang mungkin emang masih mau belum sadar-sadar banget kayak udah nyemplung tapi belum terlalu sadar. Nah, sekalian aja basahin sekalian. Betul. Nyemplung sekalian hidup Betul. lebih ramah lingkungan gitu, lebih sustainable gitu ya. Dan it works on all levels ya, baik yang baru aware Atau yang masuk ke sini maupun yang udah ini banget udah mau advocating, tinggal sebarin aja Yes. alamatnya gitu. Oke, nah Keren. kalau gitu nih Kak, ini kan kita udah di provide ya. Masalahnya kita udah dapat semua informasi di website beliangbaik.org ini. Nah, kalau gitu selanjutnya nih untuk kita para konsumen, para pemirsa mungkin yang mau mulai gitu ya, untuk bisa mulai nyemplung gitu ya. Itu gimana sih caranya? Harus mulai dari mana nih kita jadinya? Yang jelas mulai dari diri sendiri. Ya, biar ngikutin yang lain. Mulai dari diri sendiri, start from ourselves dan start simple. Mulai dari diri sendiri dengan cara yang sederhana, membangun kebiasaan-kebiasaan kecil, gitu ya. Nggak usah yang ribet-ribet, beli yang perlu aja dulu, gitu ya. Mulai dari situ. Membiasakan diri bawa tumbler, membiasakan diri bawa Itu reusable. langkah baik gitu ya buat tumbler aja. Bahkan sekarang masuk ke beliangbaik.org dan browsing di situ aja juga udah oke. Gitu. Keren. Langsung aja mulai dari situ kira-kira. Gitu, ha. Dari situ ya. Jadi walaupun kecil nggak masalah ya. Nggak masalah. Asalkan yang penting kita udah mulai dulu. Dan Apalagi- konsisten. Dan konsisten. betul. Konsisten. Jadi hari ini browsing beli yang baik, lihat di kategori makanan minuman, besok lihat yang pakaian aksesoris, besok lagi lihat halaman lain, bisa kayak Betul, gitu. betul. Bisa juga kayak gitu. Sama Iya, mungkin ini ya Kak, karena kan ya kalau kita start small kan mungkin belum begitu berasa gitu ya. Mungkin akan lebih baik kalau dari satu orang mulai ngasih tahu ke orang lainnya gitu ya. Betul. Jadi dari mulut Iya. ke mulut nih kita mulai kita jadikan ini sesuatu yang wajar, yang normal gitu kan. Tadi kan sempat di-mention gimana caranya supaya ini bisa jadi norma baru gitu ya. Betul, di mainstream kan. Ya. Jadi kita ajak orang lain. Jadi shopping barengnya Ya. sekarang bisa secara online di website beliangbaik.org. Gitu. Super nice. Ya. Baik banget ini Kak. Oke, Kak Megi, kita udah melakukan kegiatan nih selama 5 hari berturut-turut ya Mas Bismo. Ya, 5 benar. hari dari tanggal 20 sampai 24 April 2021. Kebetulan hari ini adalah hari Hari terakhir. Kalau Ya. misalkan bisa lanjut, sebenarnya kita masih lanjut aja nih kayaknya. Banyak misalnya bisa dibahas nih. Dari semua yang tadi Kak Megi sebutin, itu kayak baru ya sebagian kecilnya. Kalau misalkan kita mau bahas lebih dalam lagi, banyak banget yang bisa kita bahas dari situ. Ya. Nah, mungkin Kak Megi ada yang mau disampaikan untuk orang-orang yang sudah berpartisipasi selama kegiatan Expo di 5 hari ini? Ya, saya atas nama Yayasan WF Indonesia selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Sustainable Consumption and Production Expo, Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung terlaksananya acara ini. Ada Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO, lalu Kuningan City yang telah menyediakan tempatnya menjadi studio acara kami dan pameran non virtual, Faber-Castell, Tetra Pak, Superindo, Nutrifood, Nestle, Easyfill, Bird Greens, Kecipir, Motion FM, Nova.id, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia, Good Growth Partnership, Global Environment Fund, FSC, Sinar Meadow,
Jakarta Fashion Week dan Dewi Magazine, Sustainable Fashion Indonesia, Indonesia Business Council on Sustainable Development, Teras Mitra, FONCO, Parara, Hutan Itu Indonesia, Pangan Bijak Nusantara, Seafood Savers, Shining Blue, Plastic Smart Cities, Komunitas Earth Hour, dan Navakara. Itu adalah para pendukung yang ikut mengisi kegiatan-kegiatan di virtual events Beli Yang Baik Expo, juga para sponsor. Tidak lupa juga pada para public figure pengisi acara, ada Mas Nugi, ada Kasia, Tuan 13, Nona Ria, Jamaica Cafe, Enauto Zoe, The Sasonos Family, lalu Mbak Della Dartian, Mbak Widi Mulia sendiri, lalu Veronica and Valerie, The Twins, juga Mbak Dila Haju yang sudah ikutan hadir meramaikan, mengisi acara, berbagi opini, berbagi wawasan mengenai aksi untuk melindungi bumi kita dari konsumsi, melalui konsumsi kita sehari-hari. Gitu. Dan tentunya juga kepada para teman-teman penyelenggara, event organizer, yang membantu WWF merealisasikan kegiatan ini. Terima kasih banyak sudah terlibat dalam sudah mewujudkan memberikan cara kita untuk bisa mengkonsumsi yang lebih baik, yang kita sudah bisa tunjukkan dengan sangat baik di Beli Yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo ini. Baik, kalau begitu kini kita sudah sampai di penghujung rangkaian acara Beli Yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Selama 5 hari ini dari tanggal 20 sampai 24 April kita sudah banyak melakukan rangkaian kegiatan. Semoga nantinya keterlibatan kita yang sudah berlangsung selama 5 hari ini tidak hanya berlangsung selama 5 hari ya Kak ya. Semoga masih tetap bisa kita lakukan sampai hari-hari ke depannya. Di setiap hari kita jadikan sesuatu yang baru, jadi norma baru untuk kita, jadi sesuatu yang mainstream, dan bisa kita bawa ke teman-teman kita lainnya, ke rekan-rekan kita, supaya makin banyak orang yang tahu tentang sustainability ini. Oke, sebentar lagi kita akan menuju waktu berbuka puasa, dan di area expo ini kami sudah menyediakan stasiun pengisian air yang disediakan oleh EasyFill gitu. Jadi teman-teman hanya tinggal membawa botol air minum sendiri atau tumbler, lalu bisa diisi langsung ke stasiun yang ada di lokasi expo ini dari EasyFill teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan minuman berbuka puasa dan kemasan eco-label tentunya ya Kak ya. Dipersembahkan oleh Nutrifood dan juga minuman dengan sedotan kertas persembahan dari Nestle. Lokasinya tentu saja ada di Kuningan City Mall. Jadi kalau teman-teman sedang ada di sekitar sini, silakan datang untuk mendapatkan produk-produk tersebut untuk berbuka puasa. Tapi jangan lupa juga untuk membuang kemasannya di recycle bin yang sudah disediakan oleh Recosystem. Jadi memang selama event ini berlangsung dijamin semuanya kita betul-betul pastikan tidak ada yang waste ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Saya Bisma Mohoginta. Saya Hana Astaranti. Saya Margaret Mutia. Terima kasih sudah mengikuti, menghadiri kegiatan Beli Yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo. Dan selanjutnya mari kita saksikan, ini dia kajian pengantar berbuka puasa. Selamat sore dan selamat menanti waktu berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka mengkaji sesuatu yang mungkin
kita tidak sadari bahwa dalam ajaran-ajaran Islam muncullah sekelumit banyak nilai-nilai yang berjalan seiringan dengan usaha-usaha bagaimana kita menyelamatkan bumi kita yang kita cintai ini. Salah satu yang mungkin kita tidak sadari adalah tentang bagaimana cara kita memilih dan memakai pakaian. Pada sesi kali ini izinkan saya membacakan kepada teman-teman yang mulia salah satu ayat di dalam Al-Quran, terdapat di surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Terjemahan dari ayat ini secara bebas. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Panggilan ini adalah panggilan umum di mana kita semua diundang oleh Allah untuk menyadari hakikat ini. Sehingga ayat ini berlaku secara umum, tidak hanya berlaku kepada umat muslim saja. Khuzu zinatakum, pakailah semua pakaian-pakaian yang paling baik ketika engkau menghadiri masjid. Dalam perspektif lain, ketika kita datang ke tempat-tempat yang kita anggap sebagai tempat-tempat suci bagi umat agama yang lain. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita agar tidak berlebih-lebihan dalam memakai pakaian, dalam makan dan dalam minum. Lalu jika kita gali lebih dalam lagi, kiranya pakaian seperti apa yang sebenarnya memiliki syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam, tapi juga sebenarnya pakaian kita adalah bagian dari usaha kita juga untuk berakhlak baik terhadap lingkungan. Ketika bicara pakaian, dalam syariat Islam kita mengetahui bahwa pakaian memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, pakaian yang kita pakai sudah barang tentu harus menutup aurat. Semua pakaian yang tidak menutup aurat, maka itu adalah pakaian yang tidak masuk dalam syarat bahwa ia memenuhi semua yang diajarkan dalam ajaran agama kita. Yang kedua, pakaian itu harus menimbulkan ketakwaan. Pakaian kita adalah simbol dari bagaimana cara kita bersikap, simbol bagaimana cara kita juga berinteraksi dengan orang lain, sehingga pakaian kita jangan sampai melahirkan sikap-sikap lain yang membuat orang lain malah tidak mengerti bahwa sebenarnya pakaian kita mewakili dari simbol bahwa kita adalah muslim yang baik. Jika kita kaji lebih dalam tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam hal berpakaian, dalam beberapa riwayat kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah memiliki pakaian yang lebih dari 3 pasang. Artinya apa? Artinya dalam hal jumlah, Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh kepada kita bahwa milikilah pakaian seperlunya, bukan sekeinginan kita. Ketika kita bicara keinginan, sudah barang tentu bahwa di zaman kita saat ini, di era di mana semua sangat borderless, tanpa batas, dan semua sangat cepat, sehingga dunia fashion pun sangat cepat perubahannya. Seringkali kita suka lupa bahwa tanpa disadari, tanpa terasa, kita sudah masuk dalam kategori musrifun, orang-orang yang berlebihan dalam memakai pakaian. Kita membeli sesuai keinginan kita dan bukan kebutuhan kita. Dalam hal warna, para sahabat
dan juga Rasulullah SAW, ya kan, sering memakai warna-warna yang menenangkan, warna-warna yang identik bagi kita adalah warna-warna yang inherent, yang menyatu dengan alam. Warna putih, warna hijau, warna merah marun, dan ada sebagian riwayat mengatakan bahwa Rasulullah pun memakai pakaian yang berwarna hitam. Terlepas dari itu selera atau tidak, bahwa pakaian Rasulullah adalah pakaian yang cukup dan tidak berlebihan, dengan warna yang juga tidak sangat membuat orang akhirnya berpikiran bahwa warna tersebut mengganggu penglihatan orang. Lalu dan yang ketiga, kita ketahui bahwa pakaian Rasulullah SAW dan para sahabatnya terbuat dari bahan-bahan juga yang ramah lingkungan. Jika sahabat-sahabat pernah diberikan kesempatan untuk berjalan, mungkin melakukan umroh dan sempat datang ke Turki, ya, di salah satu museum yang sangat masyhur di sana, kita bisa melihat salah satu dari bekas pakaian yang pernah dipakai oleh Sayyidatina Fatimah, putri dari Rasulullah SAW. Dan pakaian itu terbuat dari serat kayu, serat yang kalau bicara tentang sekarang itu adalah pakaian-pakaian yang sangat ramah lingkungan. Berbeda dengan pakaian kita sekarang yang sudah lebih banyak terbuat dari serat sintetis, dari nilon dan lain sebagainya. Di mana kita pun tahu bahwa pakaian-pakaian tersebut ketika dicuci, ketika dibuang dan menjadi limbah akan banyak melahirkan bahaya-bahaya baru di lingkungan kita dikarenakan adanya mikrofiber yang akhirnya tidak bisa kita urai di muka bumi ini. Kita sudah mengetahui bahwa pakaian secukupnya. Kita sudah mengetahui ajaran dari Rasulullah SAW bahwa pakaian ini harus menampilkan ketakwaan. Kita juga harus mengetahui bahwa anjuran dalam memakai pakaian adalah pakaian yang awet dan pakaian yang bisa kita temukan di sekitaran kita. Tidaklah perlu kita harus melihat bahwa pakaian ini adalah pakaian yang branded, pakaian yang mungkin mahal dan lain sebagainya. Karena tujuan kita berpakaian adalah tujuan kita menyampaikan sikap kita kepada orang lain. Di mana dengan kita memakai pakaian yang ramah lingkungan, yang terbuat dari bahan-bahan yang organik, bahan-bahan yang dari serat-serat alami dan bukan serat sintesis, dan kita juga memilih pakaian-pakaian yang awet, itu menunjukkan bahwa kita sedang belajar mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara baik dengan tidak menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai seorang yang al-musrifun, orang-orang yang berlebih-lebihan. Selain itu, dalam usaha kita juga menjaga lingkungan, sebenarnya banyak kalangan di antara kita yang juga sudah memastikan bahwa ada banyak bahan-bahan tekstil di mana bahan-bahan tersebut sudah masuk dalam kategori eco-label. Bahan-bahan tersebut adalah ramah lingkungan. Maka sejatinya bagi para sahabat yang juga mengerti bahwa berakhlak yang baik kepada lingkungan adalah bagian dari kita menjadi muslim yang baik, seyogianya kita harus mencoba untuk berpindah, mencoba berusaha memakai pakaian-pakaian yang ramah lingkungan. Selain itu, ketika kita pun memilih pakaian yang awet, maka itu akan membantu kita untuk tidak lagi banyak berkontribusi untuk menciptakan limbah-limbah tekstil yang lebih banyak. Dalam sebuah penelitian, rata-rata setiap tahunnya limbah tekstil dihasilkan 14-17 juta ton per tahun. Ini adalah kuantitas yang sangat banyak. Dan kita mengerti bahwa di Indonesia, kita yang sebagian masyarakatnya beragama muslim, kita bisa bayangkan bagaimana jika setiap muslim tidak mengamalkan bagaimana cara memakai pakaian yang islami, memakai pakaian yang ramah lingkungan, akan kita kemanakan sikap kita ketika kita adalah bagian dari orang yang berkontribusi dalam kerusakan di muka bumi ini. Maka dengan membeli pakaian yang awet, ketika kita ingin berniat membeli pakaian yang lain, kita bisa pastikan bahwa pakaian kita bisa kita sedekahkan. Maka pakaian ini bisa menjadi amalan kita lagi, di mana pakaian ini masih bisa dipakai oleh orang lain.
dan pakaian ini pun masih tetap layak pakai. Dari semua yang saya sampaikan, mari kita simpulkan beberapa hal terkait tentang bagaimana cara kita berpakaian secara islami dan ramah lingkungan. Yang pertama, pakaian kita harus menutup aurat, harus menimbulkan ketakwaan bagi pemakainya. Jangan lupa pakaian kita harus ramah lingkungan, bukan dari baju-baju atau pakaian yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan seperti nilon, polyester, dan dari serat-serat sintetis yang lainnya. Yang lainnya, belilah pakaian jika perlu saja, gitu ya. Belilah yang alami, ya. Belilah dari bahan-bahan serat-serat yang ramah lingkungan, yang bukan serat sintetis, ya kan, awet. Dan ketika pun kita harus membeli lagi, maka pastikan bahwa pakaian-pakaian kita yang lama adalah pakaian yang layak pakai dan bisa kita sedekahkan lagi kepada orang lain. Dari keseluruhan apa yang kita lakukan, jangan lupa bahwa niatan apapun yang kita lakukan adalah niatan untuk beramal, niatan yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lagi kita berpikiran bahwa ketika kita memperjuangkan sesuatu dalam hal lingkungan itu tidak beriring sejalan dengan ajaran kita. Siapa yang berjuang untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, maka dia secara otomatis berkontribusi untuk dirinya untuk bisa beramal soleh, untuk ia bisa bawa nanti di akhirat kelak. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kita bisa belajar untuk mengamalkannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.